Nah, jadi dari buku itu bilang bagaimana kita bisa merubah dunia dengan sebuah desain yang bagus. Tapi simpelnya branding itu gosip sih, Gosip. gosip. Tapi kalau misalnya kamu bisa bekerja cuma 1 jam sehari dan kamu bisa create a $1 million idea, Oke. itu cukup gitu loh. Tinggal eksekusinya gimana. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Termasuk bahas orang lain itu juga bahas brand. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Kai. Nah, di segmen kali ini kita bakalan ngadain podcast lagi guys. Tapi kali ini tamunya berbeda dan tamunya lebih seru. Karena kali ini kita kedatangan tamu. Ya sebenarnya sih jujur aku agak nervous sih guys. Karena dia ini bukan cuma tamu biasa tapi malah sebenarnya bisa dibilang kayak mentor ya. Aku malah sering ikut kelasnya Enggak dia. lah. Aku sering ikut kelasnya dia, sering belajar dari dia juga. Jadi mungkin sebelumnya aku perkenalin juga. Welcome Bro Selo. Welcome, Thank you thank you, banget thank udah you. mau ke sini. Thank you banget. Jadi guys, aku jelasin dulu supaya kalian nggak bingung. By the way, tema kali ini adalah Surabaya Art Heroes lagi. Karena aku masih pengen series kali ini membahas tentang seniman atau artis-artis atau pekerja kreatif yang di Surabaya yang dengan harapan bisa menginspirasi kalian kalau Surabaya ini punya banyak talent dan Surabaya ini bisa untuk memajukan dunia kreatif bareng-bareng. Kayak gitu. Nah, Bro Selo ini basically dia juga seniman, guys. Tapi jujur aku bingung, soalnya kerjaannya lumayan banyak, guys. Sebenarnya kerjaanmu bidang apa sih, Bro? Jadi aku branding konsultan. Oke. Jadi branding konsultan ngurusi ya banyak hal lah ya. Oke. Ya sifatnya desain, fotografi, Hmm. kemudian tapi kita fokusnya sebenarnya kalau di JCK lebih ke bisnis strategik sih, story I strategik see. ke brandingnya. Ya, ya. Kurang lebih kayak gitu. Terus Mainnya itu berarti. mainnya itu. Oke. Terus kemudian kita juga second bisnisnya lainnya ada coffee shop. Coffee shop. Jadi ada Ya. coffee Salah shop. satunya ini, guys. Sorry, aku cut dulu. Salah satunya ini dia kopinya, AG namanya Coffee. AG Coffee. Kalian nanti aku cantumin di IG-nya juga. Nanti kalian harus follow dan harus cobain, guys. Karena hari ini kebetulan ada opening juga Ada ya, Bro. grand opening baru. Udah disempet-sempetin baru. tuh. Thank you banget, Bro. Thank you banget udah mau thank you. datang sini. Thank you. Oke. Selain AG, ada kerjaan apa lagi nih? Aku juga dipercaya sama beberapa perusahaan untuk jadi CMO di sana. Jadi mereka Oh. minta untuk bantu setup lah marketing timnya semua apa Oke. segala macam. Jadi mereka butuh sosok, butuh orang untuk bantu untuk kembangin brandingnya mereka. Ya jadi aku jadi di CMO di beberapa perusahaan di Surabaya. Tapi masih seputar branding berarti hubungannya. Masih selalu seputar branding, marketing, Oke. urusannya masih desain, foto dan sebagainya lah. Ya. Nah, info tambahan guys. Jadi Bro Selo ini yang saya bilang tadi, saya sering ikut kelasnya dia karena memang menurut saya sih ini bukan ngecap ya, tapi memang dari pengalaman saya, kalau misalnya untuk di Surabaya yang untuk belajar branding, menurut saya yang terbaik dari mereka. Wah, Dari thank you loh, bro. JCK Enterprise. Thank you. Nanti aku cantumin juga Instagramnya di bawah, kalian wajib follow, lihat-lihat aja. Karena jujur dari kredibilitas juga menurutku juga yang nggak main-main. Jadi kalau boleh tahu nih bro, boleh di-share nggak? Kira-kira kalau dari JJK sendiri pernah handle, maksudnya brand-brand yang di-handle siapa aja, biar teman-teman juga bisa tahu gitu. Kalau brand banyak banget ya sebenarnya. Aku sendiri sampai sekarang itu karena kita semua udah running by system, kadang-kadang aku agak lupa klien yang kita handle tuh siapa aja. Kebanyakan ini. Tapi klien-klien yang sifatnya dari kita nggak pernah milih klien dari yang mau startup, dari UMKM sampai klien-klien yang levelnya nasional juga pernah kita handle. Oke. Kayak contohnya kita dari tahun 2015 sampai 2018 dipercaya sama Excelso Indonesia. Excelso Indonesia. Terus sempat bantu untuk Honda Jawa Timur. Oke. Terus di PLN Jatim juga. Gitu. Sampai beberapa restoran lah. Gitu. Dan sebenarnya kita juga project-nya karena enaknya sekarang dunia digital. Iya. Nggak cuma di Surabaya terbatas. Jakarta kita ada, bahkan sampai di luar negeri, di Sydney, Oh iya? di Swiss juga kita ada kliennya. Oh tapi anu ya, remote ya? Working-nya remote? Kerja remote semua. Kerja remote I working semua. see. Gitu, karena enaknya digital kayak gitu, Iya. nggak terbatas. Berarti udah sampai, ya bisa dibilang internasional udah ya? Iya, tapi belum sampai kelasnya segitulah. Kita masih selalu, sebenarnya kalau positioning-nya kita selalu ngomong, kita ini community based agency. Jadi
kuatnya kita ya di Indonesia, di Surabaya, Hmm. sama Jakarta lah mungkin ya. Tapi Bro Gitu. Silo sendiri, nah ini, Bro Silo sendiri mungkin supaya teman-teman juga tahu, aslinya Surabaya nggak? Enggak, aku lahiran besar di Papua justru. Oke, Aku lahiran besar di Papua karena keluarga besar dari mama itu di Papua, terus papa tuh juga dulu usaha bisnisnya di Papua. I see. Gitu. Jadi aku ke Surabaya karena sebenarnya keluarga besar kedua tuh di Surabaya. Gitu. Jadi di Oh, Papua, Surabaya, dan Jakarta. tapi Gitu. sekarang, posisi sekarang ini mainnya livingnya di Sekarang Surabaya. Surabaya, sudah stay di sini, KTP udah di sini semua. I see. Jadi Gitu. bisa valid guys. Paling nggak bisa dibilang Surabaya Advirus juga dia. Iya. Area Surabaya. Mas. Logatnya aja udah nggak terlalu kelihatan ya. Udah nggak kelihatan. Udah nyampur-nyampur. Karena dapat visinya juga di Surabaya. Oh ya? Jadi waktu Gimana nih? visi JCK muncul itu, aku di tahun 2014 ketemu sama partnerku Jack. Ya, Terus kemudian kita tuh ada baca buku yang sama, namanya Do Good Design. oke. Nah, jadi dari buku itu bilang bagaimana kita bisa merubah dunia dengan sebuah desain yang bagus, gitu, yang impactful design. Oke. Karena kan di momen itu 2014-2015 internet itu mulai banyak. Internet jadi kayak berita negatif, desain-desain yang jelek, maksudnya yang impact-nya bisa membuat sesuatu yang kurang bagus lah. Nah, bagaimana kita itu disuruh untuk dari buku itu ngajarin kita itu sharing kebaikan positif dari disalurkan melalui desain. Komunikasi melalui desain. Tapi berarti, sorry tak potong ya bro, berarti spesialismu waktu kuliah apa jurusannya? Aku Desain? teknik industri. Industri. Teknik Oke. industri. Heeh. Tapi ada satu penjurusan. Jadi aku kenal yang namanya branding itu dari dosenku justru. Iya, iya. Dia yang ngajarin kasih aku buku namanya Branding Like a Donut. Jadi karena dosen marketing dia bilang ini branding akan jadi salah satu masa depan. Dimana dulu itu penjuruannya branding itu orang nggak paham lah. Di kita di perkuliahan di akademis juga kayak mau masuk di mana branding ini Iya, iya, gitu iya. loh. Nah, jadi aku belajarnya di situ dulu. Jadi akhirnya ketertarikannya lebih ke waktu sejak kuliah. I see. Kalau partnernya sendiri? Si Jack? Kalau partnerku dia di Ilkom, ilmu komunikasi. Iya, Memang iya, iya. memang udah Spesialis di sana. spesialis di sana. I see. Oh iya, by the way guys, di JK, tadi kan kita sempat mention ya, jadi ada partnership juga. Jadi aku jelasin dulu supaya teman-teman nggak bingung. Di JCK Enterprise atau branding agency punya mereka ini ada 2 founder ya, berarti. Dua founder. 2 founder, jadi ada Shelo, ada satu lagi dari si Jack, itu juga salah satu foundernya juga. Gitu. Nah, by the way, dari tadi aku belum jelasin juga, kenapa sih kok Shelo ini aku invite juga sebagai salah satu yang aku anggap seniman. Karena jujur gini, aku sering lihat di dalam bidangku ya bro, di teman-teman kayak fotografer, videografer, intinya entrepreneur tapi di bidang kreatif lah ya. Seniman-seniman itu mereka banyak yang lebih mementingkan visual karena memang kita spesialisnya di sana. Tapi menurutku juga branding itu juga part of creativity. Betul. Part of creativity dan itu juga megang peranan penting kalau kita memang pengen hidup dari dunia seni. Benar. Gimana cara kita mengkomunikasikan kan. Nah, itu sebabnya kenapa kok aku ngundang Bro Shelo karena menurutku dia sangat expert di bidang itu. Jadi supaya harapan kita sih teman-teman yang lihat ini, para seniman-seniman atau para kreator, itu juga bisa dapat ilmu tentang gimana kita membranding yang benar supaya kita bisa tetap living dari apa yang kita suka lah, kayak gitu. Yes. Itu yang paling penting. Benar. Karena menurutku banyak yang kadang sering kelupaan. Benar. Mereka fokusin ke karya, tapi lupa gimana komunikasi ini, lupa gimana jualannya, kayak gitu. Iya. Betul. Gitu. Dan juga satu lagi, nanti aku bakal cantumin, entah di sini atau di sini mungkin ya. Bro Shelo ini juga aku lihat di luar dia sebagai branding expert ya, maksudnya branding consultant ya. Branding consultant berarti bilangnya. Branding consultant. Aku lihat fotonya dia gila loh. Bagus-bagus banget guys. Kalian kalau lihat Instagramnya, itu aku kalau nggak kenal Shelo mungkin aku kira main jobnya fotografer guys. Serius bro, karena hobi lah. Tapi belum sebagus sama fotografi lah. Ada. Serius keren tapi. Aku lihat kayak traveling sama keluarga. Yang terakhir kan ke Jepang ya. Ke Jepang. Itu gila loh, bagus banget sih. Thank you. Streetnya dan lain-lain keren. Makanya aku tertarik banget untuk undang kamu bro, karena aku lihat dari sense of art bagus banget.
sama dari segi creativity untuk branding, ya branding juga bisa dibilang seni ya sebenarnya. Ya, betul. Seni komunikasi kan ya. Manajemen tuh sebenarnya akarnya dari seni. Jadi Oke. ada akar katanya tuh dari seni. Hmm. Jadi bagaimana kita membuat strategi itu kan semuanya nyeni ya Iya, sebenarnya. iya. Harus di crafting. Benar, Bahasa kan benar. crafting ya. Benar. Gitu. Nah, itu seni yang kita butuh juga, guys. Kayak gitu. Ya, ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bro. Jadi tadi kan sempat disebutin ya, selain branding, ada second job juga sebagai berarti di F&B ya bidangnya. F&B. Eh, Kira-kira gimana kamu bisa ngatur waktunya, Bro? Di sela-sela kesibukan yang segitu banyak. Oke, jadi ini sebenarnya aku baru menang dengan struggle ini sekitar 1-2 tahun terakhir ini. Oke. Karena dulu itu kan terpatri kalau kerja itu harus produktif ya. Hmm. Produktif dalam arti ya pokoknya kerja sekeras mungkin, selama mungkin, menghasilkan karya sebanyak mungkin. Gitu, time is money lah, Ya, orang-orang kayak gitu. Tapi dalam 2 tahun terakhir, mindsetku tuh berubah. Oke. Karena aku ketemu satu orang dan dia bilang kayak gini. Aku ketemu di pesawat waktu itu, ngobrol. Nggak kenal berarti? Nggak kenal, karena kita ngobrol, dia sebelahku, ngobrol-ngobrol, ternyata profilnya, background-nya sangat orang hebat lah. Sempat kerja di luar negeri, di perusahaan besar yang well known seluruh dunia lah. Oke. Terus dia ngomong gini, sebenarnya kerja itu nggak harus kerja keras yang dari 9 to 5 gitu enggak. Tapi kalau misalnya kamu bisa bekerja cuma 1 jam sehari dan kamu bisa create a $1 million idea, Oke. itu cukup. Gitu loh. Tinggal eksekusinya gimana. Gitu. Dan eksekusi kamu sebagai atasan, sebagai leader, nggak semua harus kamu kerjain. Bisa Delegasi. didelegasi dong. Setuju, Kerjaanmu setuju. kalau kamu punya visi, ya create visi, kamu punya mimpi, create mimpi. Makanya Walt Disney kan bilang, apa yang bisa ada di imajinasimu itu pasti bisa dilakukan. Ya, Nah, benar. akhirnya dari situ aku mulai menang dan merasa bahwa aku punya waktu 24 jam sehari, 8 jam sampai 10 jam aku pakai istirahat sama keluarga. Ya, aku kerja 8 jam, aku bisa bagi kok 8 jam ini untuk perusahaanku, buat F&B bisa, atau apalagi aku bisa kerja dengan efektif. Gitu. Oke. Jadi dimikirin bener-bener gitu sih. Jadi bagi waktunya lebih ke situ. Dan sekarang kalau di aku membagi waktu itu cuma dua atau 3 bagian. Yang pertama adalah committed time. Oke. Committed time itu waktu yang sudah aku commit, which is di JCK, di AG, terus di beberapa perusahaan yang aku jadi CMO ini. Nah, itu committed time-ku. Jadi aku udah bagi waktu memang. Kalau pagi aku akan ngurusi JCK, meeting-meeting semua. Biasa PA-ku dia udah tahu jam-jamku jam berapa, anak-anak mau meeting, sisanya aku bisa pakai, aku bisa bagi. Berarti udah di setup dari awal kalau jam segini sampai jam segini memang untuk khusus untuk fokus kerjaan. Betul. Dan aku bagi committed time ini misalnya kalau tiba-tiba ada, karena kan kerjaanku juga sekarang kan mostly di rumah ya. Di rumah ada anak, ada apa. Bukan di kantor berarti? Bukan, jarang di kantor. I see. Terus remote semua. Jadi kadang-kadang kalau tiba-tiba anak sakit, nah ya karena committed time ini kan nggak boleh harus dikerjain ya. Jadi aku biasanya ya udah after work aku tuker, kadang-kadang malam sebelum tidur aku masih ngurusi kerjaan dikit-dikit. Gitu. Paling 30 menit sampai 1 jam lah. Jadi intinya meskipun ada kepotong karena sesuatu yang urgent, tapi tetap nanti bakal ditebus juga gitu ya. Benar. Dan sekarang sih dalam 1 tahun terakhir aku mulai kayak kerjaan kan kalau di CCK kan puluhan klien. Iya. Nah, kalau meeting itu juga cukup lama dulu. Jadi sekarang aku bikin ketentuan kalau meeting maksimal 30 menit. Oh, selesai nggak kayak selesai. Elon Musk gitu berarti ya? Dibikin seefisien mungkin Seefisien mungkin. Jadi 30 menit harus selesai. Jadi semua orang juga sudah memprepare sebelum itu sih. Iya, Gitu. harus dibuat culture kayak gitu sih memang. Benar. Kalau nggak mungkin selesai. Iya. Nah, Gitu. tapi bro, ngomong-ngomong masalah ini, branding dan productivity nih. Dan aku pengen tahu sih, awalnya kan kamu dari TI berarti kan, teknik industri. Teknik industri. Kok bisa nyemplung ke branding selain dari yang dosenmu dulu? Apa alasanmu kok bisa tahu-tahu kayak, oke, ini kayaknya jalan hidupku memang di branding nih. Oke. Jadi gini, waktu dosen udah kasih tahu, akhirnya aku tuh waktu kuliah kan sempat struggle. Oke. Dalam arti papa mamaku tuh juga susah lah.
Jadi dari 98 mereka belum bisa recover sampai aku kuliah, masih susah banget. Jadi aku kalau mau nambah uang jajan biar aku bisa misalnya Sabtu Minggu mau ke mall. Jadi uang jajanku tuh sangat terbatas. Aku Oke. harus memanage itu, membagi itu biar ada uang makan, uang entertain dan sebagainya lah. Jadi aku mikir gimana caranya aku biar bisa ke mall Sabtu Minggu kayak teman-teman pergi makan. Dulu Hmm. teman-temanku sering makan, kita dulu di makan yang all you can eat di apa Anda Max masa? Building Oh, apa anu dimsum. dimsum itu Iya, iya, kan. iya, iya. Biasanya mereka sering ngajak ke situ. Aha. Ya aku harus memanage dong. Akhirnya aku nyari kerjaan. Oke. Nah, dan kerjaanku dulu itu kebetulan bosku mantan bosku dulu itu dia baru pulang dari Amerika dan dia bikin branding konsultan di Surabaya. Oh, berarti dari awal ikut orangnya kerjaan pertama berarti branding juga. Branding juga. I see. Itu aku semester 3 aku mulai kerja. Nah, Mhm. aku di hire pertama itu sebagai desainer. Tuh. Kamu suka desain, Bro? Awalnya. Eh, desain itu suka lihat desain-desain, suka lihat seni, suka lihat art. Oke. Akhirnya waktu kuliah karena di jurusanku itu nggak ada desainer, Heeh. kalau mau bikin poster-poster acara itu Mau nggak terpaksa mau. aku yang belajar. Aku belajar di YouTube autodidak cara kayak dulu Photoshop gimana, Heeh. kita download, akhirnya belajar bikin-bikin poster-poster kecil-kecilan. Nah, karena aku suka, akhirnya kan mungkin karena suka ya, Hmm. akhirnya pengen berkembang, aku kok diajak jadi desainer di branding agency ini. Iya. Nah, desain, ya udah mulai dari situ aku semakin dalam lah, udah kecegur. Hmm. Nah, terus waktu selesai kuliah, sebenarnya aku itu dapat tawaran dari BP, Apa itu? British Petroleum. Oke. Jadi perusahaan BP itu kan dia di Papua Heeh. dan dia tuh kayak buka lowongan gitulah. Jadi ada tawaran dari sana, mau nggak kerja di BP? Hmm. Aku iseng, aku nanya kan, waktu selesai kuliah kan gajinya berapa gitu kan? Dan mereka sebut sekitar 30 sampai 35 juta Per per bulan. bulan. Wow. Itu kerja 3 minggu, libur 3 minggu. Wow, oke. Oke ya. Wah, 35 juta di tahun itu menurutku itu Gede. something sih. Iya, iya, iya. Akhirnya, coba deh namanya ini kan. Dan aku sebenarnya lolos interview. Oke. Nah, terus interview terakhir aku nggak datang. Jadi aku harus ke Papua Oke. dan aku kayak, aduh, apakah ini gitu? Aku kok masih enjoy di kerjaan branding? Apakah aku harus Ah, kerja di perusahaan yang 9 to 5 yang sistem kayak gitu-gitu ya? Kayak kok bukan aku banget ya. Aku suka sesuatu yang lebih dinamis, I yang see. tidak terlalu berbau Nggak rutinitas terikat gitu ya? gitu. Akhirnya di momen itu masih galau-galau, tapi karena aku nggak punya tanggungan hidup, masih aku sendiri, Oh, waktu itu belum merit ya? Oke. belum married, belum punya pacar, jadi Iya, iya, iya. nggak ada tanggungan apa-apa. Ya udah aku mutusin buat, ya udah aku Nggak jadi kerja terima. nggak ke BP deh, aku kerja branding aja. Aku kerja apa yang aku suka. Oke. Karena momen itu juga aku kayak nggak ada pressure dari papa mama. Papa mamaku nggak ada pressure, aku harus gini itu mereka nggak ada ya terserah kamu lah. Papa Hmm, mamaku cukup cukup liberal lah. Jadi I terserah see. kamu mau ngapain, yang penting kamu bisa bertanggung jawab, kamu bisa menghidupi dirimu Iya, sendiri. iya, iya. Kayak gitu. Ya udah akhirnya aku mutusin aku di dunia kreatif aja lah, di desain branding kayak I gitu-gitu. see. Tapi berarti setelah dari situ, by the way, aku masih kagum sih. Itu 35 juta tahun itu gede banget tuh, Bro. Gede banget. Gede banget. Itu Dan channelnya kamu 35 kamu juta. akhirnya mutusin untuk enggak. Iya, masih Itu galau ya, masih ini ya. hard decision pasti kan? Masih ya nggak hard juga sih Oh karena ya? masih aku nggak punya uangnya 35 juta segitu. Aku Iya, iya, nggak iya. ngerasain, kalau aku udah ngerasain mungkin aku nggak mau lepas. Ah, ah, Tapi ah. karena aku nggak ngerasain, Belum nyemplung ya? belum nyemplung, aku juga masih seneng di momen itu masih seneng ya Ah, dengan kehidupanku, apa yang aku kerjakan, komunitasku di sini, ya aku nggak mau lepasin itunya. ya, ya, Jadi ya. walaupun jauh banget penghasilannya di tahun itu aku kerja sama gaji di BP itu bagai bumi dan langit. Kayak Ah, iya, gitu. iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Nah, berarti habis itu baru buka JTK atau masih ada lagi nih perjalanannya? Habis itu aku buka JCK sama Jack. Nah, itu Ah, momen buka JCK, papaku kena serangan jantung, dia sakit. Jadi awalnya resign itu karena aku mau bantu papa. Tapi dia recover lebih cepat. Akhirnya aku ngapain ya di Surabaya ini? Akhirnya ketemu partnerku itu.
aku punya background branding, aku ngerti sistem, aku di teknik industri juga ngerti ininya, marketingnya apa segala macam sistem lah ya. Dia juga punya, dia Ilkom, dia sebelumnya juga Jack tuh sebelumnya bikin agency brand namanya Help Branding kayak buat bantu UMKM gitu lah. I see. Buat bantu-bantu UMKM. Akhirnya ya udah bikin JCK aja lo. Bikin dulu bukan JCK bahkan namanya Brandisius. Oh. Brand tapi jadi Braindisius, Brand Delicious. Ya, Gitu. Dulu idenya itu adalah kita tuh otak kiri otak kanannya klien. Oke, Gitu. ya. Jadi bikin itu tapi akhirnya berkembang sampai sekarang jadi enterprise. Berarti dari tahun berapa, Bro? 2014. JCK 2014 itu yang 2014. JCK-nya atau JCK. JCK-nya 2014. Nah, artinya JCK sendiri? Itu Jasa Cipta Kreasindo. PT-nya itu? Ya awalnya Jack Selo kan. Oh. Jack Selo kayaknya kreatifnya JCK lah. Terus karena kita mau daftar itu gimana? Akhirnya ya udah jadi Jasa Cipta Kreasindo. Tapi di luar itu kayak karena kita ketemuan di gereja dan di momen itu kayak Tuhan banyak rubah hidupku, kayak dikasih visi kan juga di Surabaya ya. Iya. Aku hidup di Surabaya baru dapat visi untuk Indonesia dan di Surabaya itu di sini di gereja. Jadi kayak JCK itu kayak Jesus Christ Kingdom gitu loh awalnya. Tapi aku kan nggak mungkin daftarin PT Jesus Christ Kingdom juga kan nggak boleh harus kan cari netral ya. yang ini. Jadi kayaknya Jasa Cipta Kreasindo. PT Jasa Cipta Kreasindo. Nah, ini aku juga baru pertama kali tahu, guys. Soalnya aku memang penasaran, Bro. Maksudnya JCK itu waktu ikut kelasmu sebenarnya artinya apa ya? Yang pasti ada Jack-nya kan, J gitu. Ada yang ngomong jangan ada. Apakah kamu di Surabaya JCK Soalnya Jancok? Surabaya ya. Ya masuk sih, tapi bukan itu. Bisa. Artinya banyak ya. Gampang diingat akhirnya. Iya. I see. Nah, terus kalau dari kamu sendiri, Bro, ini pertanyaan yang sebenarnya aku selalu tanyain ke semua yang tak ajak podcast, semua bintang tamu yang datang di sini. Kan branding juga, kayak kita bilang tadi, branding itu adalah salah satu dari art toh. Menurutmu art sendiri itu kayak gimana sih, Bro? Seni sendiri itu menurut pendapatmu, pendapat seorang Selo, entah itu dari seni kamu visual ataupun seni membranding, sebenarnya seni itu apa sih, Bro? Jadi kalau dari aku sih sebenarnya karena aku ini cukup textbook, jadi aku tuh membagi dua kriteria seni. Seni dalam artian, jadi kalau kita di desain ada dua ya. Kalau desain juga seni, tapi desain itu harus universal. Yang harus bisa dipahami oleh semua orang. Yes. Jadi aku nggak mungkin bikin sebuah desain yang bikin poster gitu ya. Interpretasi beda-beda. Nggak mungkin dong. Harus punya satu interpretasi yang sama. Karena desain itu harus universal. Kalau yang kedua, seni yang kedua ya terserah sekarepe dhewe lah. Ya terserah stylemu mau kayak gimana dan ya kayak kita tahu lah. Seni itu hanya bisa diterima dan dihargai dan dinikmati oleh sesama orang yang punya interest yang sama, satu frekuensi. Benar. Gitu. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Jadi kalau mau dibilang seni itu mungkin perpaduan lah ya, perpaduan antara imajinasi, ya kreativitas, kesukaannya kita apa yang kita suka dari hati, ya dipadukan dengan apa yang orang suka lah. I see. Gitu. Nah, itu tadi kan tentang seni ya. Kalau branding sendiri, itu menurutmu gimana? Karena menurutku banyak orang yang belum tahu sebenarnya branding itu apa sih. Cuman orang kayak zaman sekarang kan di sosial media dan di lain-lain kayak yang penting tuh personal branding, yang penting tuh branding. Padahal aku lihat kayak banyak yang belum mengerti, Bro. Mungkin bisa dibantu jelasin. Ya, kalau branding itu adalah sebenarnya kombinasi dari art and science. Gitu. Karena branding tidak bisa terlepas dari art. Ya, kalau kita lihat semua brand-brand besar itu artsy banget kan. Yang kayak kita ngomong Louis Vuitton, ya kan? Terus kan dia ada kolaborasi sama siapa yang Polkadot itu aku lupa. Aduh. Ya siapalah itu aku lupa artis dari Jepang kan. Gitu. Jadi tapi simpelnya branding itu gosip sih. Gosip. Oke, istilahnya aku suka sih. Jadi gosip itu kayak apa yang orang lain ngomong mengenai kita saat kita nggak ada di ruangan ini. Udah itu branding yang sebenarnya. Jadi kita kumpul ngobrol-ngobrol, kalau di depan kita kan semua baik-baik lah, semua semua bagus, dia orang baik. Tapi kalau udah di belakang kan kita sering gosipin orang kan, apalagi orang Indonesia terkenal sama gosip ya kan. Gibah ya. Gibah kan ya.
Kita 10 menit aja udah tahu semua dia Iya. background-nya apa. Apalagi kalau aku di rumah itu gosipnya tahu dari suster atau dari mbak kan. Oke, Jadi ada yang selingkuh, ada yang apa, aku tahu semua dari mbak. Benar. Biasa kayak Itu gitu. part of branding berarti. Part of branding. I see. Gitu. Jadi branding itu gosip, udah. Istilah gampangnya gitu ya. Gosip, heeh. Apa yang digosipin tentang kita, udah itu aja. Karena kalau pas ada kita belum tentu semuanya yang disampaikan jujur ya. Betul. Tapi betul. begitu kita sudah nggak ada, orang gosip itu biasanya Benar. sampaikan jujur ya. Bener ya, itu dia. Image kan, branding itu kan image. Simpel ya berarti. Simple, gosip. Jadi Gosip. kalau bagaimana mau bikin brandingnya berhasil, ya kita harus membuat sebuah gosip kita itu positif di orang lain. Iya. Di belakangnya harus positif. Berarti bisa dibilang image juga ya. Yes. Image yang sesungguhnya kan di situ. I see. Gitu. Keren juga ya. Aku kira penjelasannya panjang, ternyata penjelasannya cuma yes. Ya tapi masuk akal juga karena memang itu yang memang efek dari hasil brandingnya kita ya. Bener. Karena tiap hari kan juga kita bahasnya kan seputar apapun yang kita bahas sebenarnya setiap hari itu adalah branding. Brand. Kita mau makan apa pilihnya brand. Iya. Kita mau beli apa pilihnya brand. Coba ngumping aja di kafe-kafe restoran. Pasti semua bahasnya mengenai brand. Termasuk bahas orang lain itu juga bahas brand. Personal Kita ini branding brand. ya. Kita ini brand. Iya. loh. Jadi image-nya kita gimana pasti dibahas. Si ini baik banget ya. Aku harus pergi sama dia, ditolongin gini-gini. Brand ini kok enak banget ya, pelayanannya bagus ya. Ini kok nggak enak ya, ada gini. Itu kan bahasnya branding semua. Iya. Jadi benar. semua di sekitar kita ini adalah brand sebenarnya. Gitu. I see. Nah, tapi kalau kamu lihat sendiri bro, di zaman yang sekarang ini semuanya kan serba cepat ya, serba cepat dan sebenarnya kalau aku lihat kayak brand kecil, brand besar ini kesempatannya sama semua kan sekarang ini. Betul. Kira-kira kalau di Surabaya sendiri nih, karena kita temanya Surabaya, branding, maksudnya bukan kalau ekosistem branding agency Surabaya, kira-kira udah sebagus yang di kota lain atau kota besar lain atau gimana menurutmu? Kalau dalam pengamatanku banyak yang baru buka, baru Semakin yang banyak kan sekarang? semakin banyak dan secara literasi juga lebih bagus. Dan kalau setahuku sih kalau aku lihat dari trennya branding yang di Surabaya ini sudah jadi beberapa pilihan sih dari Jakarta dari ini karena kita masih murah di sini. Gitu. Sayangnya kita masih murah, jadi masih jadi rujukan lah. Iya. Tapi semakin bagus kok. Opportunity juga ya. Bener. Semakin Karena bagus. Brand besar juga, maksudnya company gede juga ada mulai banyak melirik juga karena sini Betul. juga lebih kompetitif mungkin Betul. ya. Karena kita kan di beberapa branding agency ini kan kita juga punya komunitas, punya ada ya? satu grup gitulah. Satu grup di WA ya saling sharing. Ada 1-2 kali ketemuan bareng. Meskipun sama-sama branding agency juga. Walaupun sama-sama branding agency. I see. Jadi ya saling support lah, saling sharing lah, struggle-nya apa. Karena kan sebenarnya persaingan kita tuh bukan sama branding agency, tapi ya diri kita sendiri gimana kita berkarya Benar. sama market. Benar. Kalau kita hebat-hebat semua, marketnya juga nggak ini. Dulu siapa yang mau bayar fotografi puluhan juta? Iya, nggak ada. Ya nggak ada yang mau gitu loh. Tapi kalau marketnya nggak siap, kita mau dibayar berapa? Padahal ini kan butuh pemikiran. Laptop beli pakai duit, kamera beli pakai duit. Benar. Ya kan? Itu mau bayarnya gimana? Gitu. Iya. Ya, jadi kita lebih berusaha untuk edukasi market. Kalau ini investasi yang jangka panjang yang besar loh. Dan penting juga ya. Penting loh, gitu loh. Itu di grup juga sama-sama kayak gitu berarti? Sama. Biasa kayak sharing-sharing lah. Pokoknya lebih banyak sharing yang intinya lebih sesama membangun. Nah, oke. Gitu. Itu guys. Salah satunya kenapa kok kita sering bikin acara kayak gini supaya ini secara nggak langsung udah buktiin sih guys. Jadi kalau sebenarnya meskipun kita punya kerjaan sama atau sejenis ya, sesama kompetitor, tapi kita nggak harus kayak saling menyimpan rahasia sendiri juga. Jadi kita bisa juga saling bantu di dalam komunitas. Betul. Malah dengan kayak gitu bisa ningkatin ekosistemnya dan edukasi bareng-bareng. Bener, Jadi kelasnya naik malah ya. Bener. Keren banget sih, keren banget bro. Bisa tuker-tuker klien juga. Kalau kita ada pernah tuker-tuker juga? klien. Biasanya kan namanya kita udah handle satu klien udah lama banget 2-3 tahun. Kadang-kadang kan ya pening juga. Maksudnya mau diapain lagi ya? Iya. Ada momen lah, ada momen-momen yang buntu lah. Jadi
ini deh kita rekomendasi yang lain deh. Karena mereka juga ada klien, apalagi bingung kan. Iya, iya, iya. Coba yang fresh idea kayak gitu. Jadi mutar sebenarnya klien-kliennya yang dari tempatku sekarang ya dari temanku, dia ke kita, naik ke sini lagi, kadang-kadang muter lagi ada yang baru, Enak muter malah lagi. ya. Enak-enak aja, nggak ada masalah. Soalnya Buktinya semua market juga gede kan ya. marketnya gede, siapa yang mau nerima market segini banyak? Iya, iya, iya. Kalau Iya. ngambil data juga berapa banyak ini, berapa Benar. bisnis di Surabaya. Ya Ada kan? kapasitinya masing-masing juga ya. Yes, I see, I see, I see. gitu. Nah, bro, by the way aku juga mau tanya nih. Kira-kira berarti dari berapa tahun ya tadi? Kita JCK masuk ke 2015. tahun iya, 14. Berarti sekitar 8 tahun. Iya. 8 tahun kan berarti waktu yang nggak terlalu singkat tapi juga nggak terlalu lama juga kan ya. Iya. Selama kamu bikin branding dari awal Hmm. sampai sekarang kira-kira ada pengalaman apa nih yang kayak misalnya struggle-nya atau kayak misalnya pengalaman lucu atau pengalaman serunya selama bikin branding? Ada yang bisa di-share nggak? Oh iya banyak. Struggle-nya tuh struggle banget ya. Jadi kita masuk ke tahun ketiga kalau nggak salah. Hmm. Aku sama Jack itu nggak punya kompetensi di human resource dan manajemen kan sebenarnya. Karena kan kita learning by doing. Hmm. Jadi leadership juga nggak terlalu bagus waktu itu. Jadi tim itu hancur banget. Hancur maksudnya gimana, bro? Tim itu hancur banget dalam arti kita nggak bisa maksimalin talent yang ada. Jadi akhirnya toxic gitu kan. Internal nih? Internal. Oh. Ada yang toxic dan sebagainya. Kita juga kayak, aduh gimana kayak gitu ya. Di momen itu ketika lagi belajar ya kan. Jadi hancur lah. Intinya struggle itu bener-bener kayak, aduh ini sampai mikir, aku nggak layak jadi leader Iya, iya, iya. kayak gitu-gitu. Harus ngapain ya? Bener-bener kayak pasrah gitu loh. Iya, iya. Terus di itu kan banyak klien komplain. Saya mikir apakah aku tutup aja ya ini branding agency ya? Sempat bahkan Sempat kayak gitu di tahun ketiga. Terus ya puji Tuhannya aku dibantu sama kayak mentorku juga lah. Aku punya mentor dari kayak aku kenal dia tuh aku manggilnya Koveri, dia kayak dari satu gereja sama aku. Dia memang kerjanya di business management memang. Oke. Nah, jadi dia ngomong, "Udah aku bantu." Nah, gitu kan jadi dibenerin, semuanya Oh, dibenerin. dibantu? Jadi di situ kita belajar, aku sama Jack pengalaman paling berharga belajar adalah kita dulu kan kayak kekeluargaan banget. Ternyata untuk jadi sebuah perusahaan yang besar itu juga butuh balance antara hubungan, kekeluargaan dan profesionalisme itu harus bareng. Karena kan kita dalam arti kita nggak siap juga dari tim yang kita dari awalnya garasi kecil cuma 2-3 meter. 2-3 orang tiba-tiba kembangnya jadi 20 orang. Wow. Kita nggak siap. Jadi, oke, dibenerin semua, lebih profesional. Kita sebagai bos juga, leader juga dikasih KPI. Ya, kamu nggak bisa sembarangan, kamu harus ada KPI. Gitu. Jadi, Dibikinin sistem berarti? Dibikin sistem. Nah, dari KPI-nya itulah, dia berkembang jadi OKR dan sebagainya, yang akhirnya sekarang itu kita sebagai leader juga kerjanya itu sudah on purpose, ada tujuan lah. Kayak gitu. Nah, itu sistem itu yang membuat aku sekarang bisa ya santai. Much better ya. Much better lah. Bisa bagi waktu. Oh ya, Bisa by the bagi way, waktu. mungkin di sini ada teman-teman yang agak roaming tadi, bro. Jadi kayak KPI, terus apa. Mungkin aku bantu jelasin dikit. Jadi kalau KPI itu Key Personal Index ya, bro. Key Performance Indicator. Key Performance Indicator yang dimana itu berarti kayak tolak ukurnya kita bekerja gitu ya. Iya, Kalau aku salah tolong benerin ya, bro. Betul. Supaya teman-teman bisa paham juga di Betul, sini. Terus betul. tadi ada istilah OKR. OKR itu? Objective Key Result. Nah, itu apa? Kurang lebih sama lah. Intinya kayak OKR tuh kayak tujuannya misalnya, kita di bisnis nih, di fotografi. Tahun depan kita mau omsetnya 2 miliar misal. Target. Atau tahun ini kita mau target 2 miliar misal. Jadi itu tarik tujuan, tinggal key performance-nya apa. Oh, berarti untuk capai 2 miliar aku harus punya berapa puluh klien. Dari berapa puluh klien ini aku harus cari di Instagram berapa banyak. Nah, itu ada ditulis semua. Lebih gampang kalau OKR. Iya. Goal-nya sama cara nyampe ke sananya. Iya, gitu jadi ya. kayak OKR tuh kayak lebih sebenarnya banyak jalan menuju Roma lah. Iya. Kayak gitu. Fleksibel tapi tujuannya ke situ gitu ya. Oh ya, pokoknya ke situ lah. I see. Mau puter-puter dulu, mau langsung direct boleh lah. Iya, Terserah kayak gitu. Benar. Dan juga ini bahas balik lagi yang tadi kamu bilang kan karena di situ maksudnya
dari internalnya susah banget. Karena kalau aku nggak salah ingat berarti kalau tahun ketiga itu berarti kan masih 2017-an. 2017 Yang 2018. dimana pekerjaan di bidang kreatif berarti masih belum banyak ya, Bro? Belum banyak kita untuk konsultan untuk strategik itu belum banyak. Dulu itu masih booming kayak sosial media manajemen gitu loh, Bro. Udah ada tuh ya. Udah ada dari 2014-15 udah ada. Itu Hmm. udah masuk di situ. Tapi waktu itu market Surabaya kayaknya masih belum terlalu paham pentingnya branding ya. Betul, betul. Lebih susah. Makanya memang aku bisa paham sih kenapa kok tadi dibilang Benar. kayak susah di internalnya karena selain mungkin cari cari timnya juga susah. Benar, 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 benar. Kliennya pun juga kayak value-nya belum segitunya di Surabaya waktu itu ya. Betul, betul, betul. Struggle-nya mungkin di situ ya. Struggle-nya di situ. Tapi kalau pengalaman lain bro, kayak misalnya yang sama klien nih, ini tadi kan Hmm, banyak hmm. internal ya. Kalau yang sama klien mungkin ada yang eh, seru-serunya, jadi kayak ketemu klien yang lucu, ada klien yang gimana. Cuman aku kasih disclaimer dulu by the way, jadi di sini mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaanku yang rahasia dapur, yang nggak boleh sampein nggak apa-apa bro. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang bisa di-share, mungkin boleh di-share Oke. kayak gitu. Kalau kita mungkin lebih banyak asiknya ya. Hmm. Nggak enaknya ada. Tapi kalau nggak enak tuh lebih mungkin ke perbedaan antara cara komunikasi dan ekspektasinya ke kita itu over expectation kayak gitu Oke. lah. Padahal ya Nah, ini sebenarnya menarik nih. kita udah kasih tahu batasannya sampai sini, resultnya gini. Jadi kayak hire kita tuh berharap 100% berhasil Hmm. gitu. Kalau 100% berhasil, aku nggak mungkin ngecas kamu segini lah. Ah, Aku pasti akan sangat tinggi sekali gitu loh, karena ada jaminan 100% berhasil oke. gitu. Jadi mungkin lebih ke situ ekspektasinya sih. Nah, tapi lebih banyak asiknya sih kerja branding karena aku punya banyak teman-teman yang jadi sahabat sekarang itu jadi partner kerja, rekan kerja juga dari awalnya dari klien Hmm, hmm, hmm. gitu. Jadi temen semua Ya sih. gitu. Ya Jadi karena akhirnya intens ya. Bahasnya pasti maksudnya lu cukup dalam karena kan memang harus dari visi ownernya dulu kan ya. betul, betul, betul. Jadi pas juga chemistry-nya dapet, akhirnya mostly kita kayak ketemuan tuh kayak cuma lebih ngobrol ke pribadi, ngobrol sebagai teman, bukan ngomong bisnisnya. Hmm, Ngomong hmm. bisnisnya paling kayak 15 menit terakhir kayak gitu baru kita mulai bahas. Gitu Lebih ke sih. personal dulu berarti. Lebih ke personal sih, jadi kayak teman gitu. Soalnya kita harus posisikan diri kita kayak dia ya. Iya, harus ada Untuk empati bisa ya kan. sukses brandingnya. Benar, benar, I benar. see. Nah ini tadi membahas masalah hubungannya ekspektasi klien Hmm, dengan realitinya kan. hmm. Sebenarnya ini juga yang aku merasa kayak banyak orang yang salah kaprah ya. Jadi sebenarnya kerjanya branding agency itu apa bro? Kerjaan branding agency sebenarnya scope layer-nya banyak banget. Hmm. Mulai dari penetapan fondasi kayak strategik itu di kita juga bisa. Oke. Dari fondasi, strategik, sampai ke eksekusi. Jadi Hmm. sampai dari awal hulu ke hilir lah. Jadi dari brand Oh. DNA-nya, Iya, iya, iya. awalnya kan biasa kalau bisnis-bisnis baru mau bikin brand DNA itu dari kita survei research bisa gitu Jadi sampai activation. tergantung kliennya ya mau sampai mana ya. Benar, benar. Oh, aku kira kalau udah dipegang branding berarti kayak untuk sampai bikin acaranya tuh udah di-handle sama branding agency-nya nggak berarti? Nggak Dari kita selalu. juga bisa. Itu masuk ke branding activation Oh, gitu. oke. Jadi hulu ke hilir sih sebenarnya. Hmm, Karena hmm. kan sebenarnya walaupun hulu ke hilir itu panjang, tapi kita sebenarnya tugasnya branding konsultan itu memastikan bahwa aktivitas dari hulu ke hilir ini adalah Nyambung. satu kesinambungan yang nggak mungkin keluar, yang jangan yang offside gitu. Nggak mungkin kan Louis Vuitton tiba-tiba jualan pentol, itu kan nggak mungkin kan. Iya, Itu iya, iya. ekstrimnya lah. Iya, iya, iya. Ekstrimnya Eji juga tiba-tiba jualan nasi Padang gitu kan nggak mungkin. Iya, iya, iya. Karena temanya kita kan Jepang, jadi harus agak ke Jepang-Jepangan lah. Ya kayak tadi Kayak yang gitu. dijelasin KPI sama OKR-nya tadi ya. Betul, betul. Jadi sebenarnya tugasnya kita itu kayak jadi wasit aja sih. Activation-nya Masih itu rambu-rambunya ya. konsultan, rambu-rambunya gitu. I see. GPS-nya ya lah, jadi GPS-nya. GPS-nya lah. Supaya Kadang- nggak melenceng. Kalau melenceng diingetin kayak gitu Iya, ya. betul, betul. Sering sih kayak gitu, kayak klien juga kita udah bikin bagus-bagus, mereka desainnya bikin sendiri lagi. Aduh kok kurang ya. Aduh kok kurang ya. Iya, Aduh iya, ya gitu iya. tapi ya itu kan aduh ya udahlah. Ada lah kayak gitu ada lah pasti selalu Ya kayak itu gitu. struggle-nya pasti Struggle-nya ada di lah situ. kayak gitu ya. Betul. Soalnya aku juga sendiri sering bro. Jadi kayak kadang kalau misalnya sama klien gitu ya, Mm. aku pernah motoin kayak produk atau motoin kayak komersialnya gitu. Aku sering dengar waktu dia sama branding agency-nya tuh kayak bilang,
kenapa kok aku tanya kamu sebenarnya pekerjaan branding agency itu apa aja? Hmm. Karena aku sering menemui banyak klien yang di Surabaya itu kayak kalau aku bayar kamu sekian, result yang Dapatnya aku berapa? dapatkan berapa penjualanku? Betul. Padahal kan itu gimana bro? Maksudnya menurutmu gimana? Bener nggak sih? Em, Tidak 100% benar. Oke, Karena branding itu sifatnya adalah tangible asset. tangible. Intangible asset. Intangible asset yang itu bisa berupa valuasi, Hmm, ya kan? Kayak Gojek Grab. Apakah mereka untung? Enggak, nah, rugi. iya. Tapi brandingnya, valuasi Valuasinya asetnya, gede banget. gede banget. Iya, iya. Branding itu sebenarnya kayak gitu. Kalau kalau misalnya mau untuk dapetin hasil sekian, hire sales force. Kalau Gitu. purpose-nya untuk penjualan ya ini ya. Hire sales force. Oke, Yang tujuannya penjualan, berbanyak offline, berbanyak online, ya. jualan terus. Gitu. Tapi branding ini sebenarnya fondasi, image yang orang tuh harus paham. Jadi begitu satu kata brandingnya, misalnya emang fotografi, Hmm, langsung top top of top of mind-nya apa? mind-nya. Oh, pasti tone-nya wah, Ya. wah. Pasti ekspresinya dapat. Nah, itu branding. Terserah mau jualannya gimana, apapun caranya, ya itu sih. Tapi Kayak, tapi branding yang baik akan ngefek ke penjualan ya. yes, branding yang baik yang penjualan itu betul. Jadi nggak secara langsung, tapi kalau misalnya disampaikan dengan benar berarti bakal ngefek ke penjualan. Bakal Tapi ngefek. bukan branding membuat penjualan gitu, nggak selalu seperti itu ya Ya, berarti ya. makanya tadi aku bilang nggak 100% benar. Nggak 100% Hmm, benar. Ada branding-branding juga yang aktivasinya biasa aja, tapi booming banget juga ada. I Ada see. yang gencar banget, tapi penjualannya sedikit juga ada. Gitu. Jadi memang seni banget. Kita tergantung dari sisi mana mau masuknya. Kayak Iya, iya, gitu. iya, sama kayak tadi dibilang gosip tuh ya. Kalau Betul, sampai viral ya otomatis pasti rame, pasti laris sih betul, dijual. betul. Asik. Keren Gitu, keren sih. gitu. Keren banget sih. Ini membuka pikiran juga karena kayak tadi yang dibilang untuk gimana brandingnya, terus habis itu pentingnya gimana. Iya, iya. Masuk akal banget, Bro. Nah, kalau tadi aku tanya nih pengalaman kayak struggle-nya di internalnya, terus pengalaman-pengalaman yang nggak enaknya kayak Mhm. gimana. Kalau yang enaknya, Bro, efek dari kamu buka agency branding nih apa aja yang kamu rasain? Yang paling enak sih relasi ya. Hmm. Karena aku sama Jack kan mulai dari nol, sama-sama nggak punya relasi sama sekali. Dari cuma dari teman-teman, Hmm. akhirnya saya bisa berkembang. Kayak makanya aku bilang kita nih kayak selalu menamakan branding community based branding agency. Karena jadi teman semua, jadi relasinya cukup banyak. Sampai Hmm. sekarang kayak merasa bahwa ternyata relasi yang sebenarnya aset terbesar dari aku punya branding konsultan sekarang adalah relasi. Iya, iya, iya. Relasi gitu. Jadi bisa masuk kemana aja sih sekarang. Aksesnya ya. Accessibility-nya tuh dapat. Benar, benar, benar. Setuju sih. Gitu. Jadi ya dikasih kesempatan buat kenal figur A, figur B, figur C yang berpengaruh dan dikasih Hmm. kesempatan bukan cuma kenal hahaha tapi Belajar juga. bisa belajar, bisa kenal cukup dekat walaupun ini ya pasti masih ada batasan ya. Ah, ah, ah. Tapi at least kalau kita butuh apa-apa tuh kayak aksesnya gampang. Iya, iya, Gitu. iya. Itu yang menurutku paling enak buka branding yang dari aku ya. Hmm. Masing-masing mungkin beda-beda, beda kasus. Kalau aku sih accessibility-nya itu sih sekarang. Itu yang Gitu. utama yang paling kerasa Yang ya. utama yang paling kerasa. I see, I see. Gitu. Nah, kalau dari JCK sendiri, Bro, dari JCK sendiri kira-kira ada nggak kayak target ke depannya pengen kayak gimana atau biggest dream-mu lah untuk company atau mungkin untuk personal juga? Oke, untuk company dulu ya. Ah, Karena kita namanya JCK Enterprise, jadi sebenarnya goal dari awal itu ketika kita running ini setiap timku tuh setiap orang yang kerja di tempat itu mereka punya unit bisnis sendiri. Ya, mereka jadi entrepreneur lah, timmu. timku. Jadi Oke. sekarang udah mulai kita ngarah ke sana karena udah tahun ke-8 masuk tahun ke-9 ya. Jadi mulai dipikirin ya kita bikin AG, ada beberapa unit bisnis ini karena kita nanti pengen kasih ke mereka, mereka biar bisa living lah di situ. Jadi kamu kerja di JJK pure karena kamu memang seneng, tapi passive income-mu udah nanti dari unit bisnis yang akan dikasih ke kamu. I Itu see. biggest dream-ku di JJK ya. Jadi semua sejahtera gitu lah ya kembangannya. Betul, jadi kamu bukan kerja di sini cuma dapat gaji toh, dan itu Ah, five, ah, ah. tapi kamu juga berkembang di sini, yang terpenting Setuju, kamu bisa setuju. punya bisnis lah. Soalnya ya kita Gitu. doing our passion tapi juga harus lihat reality juga ya. Kita butuh Bener, duit juga kan. bener, bener.
Iya, Kalau iya, biggest setuju banget sih. dreamku sih sebenarnya Ya, aku apa nih? pengen digital nomad sih. Jadi Oh karena ya? aku seneng traveling, aku terobsesi sama camper van. Oh Jadi iya? kayak Wow, pengen misalnya bener-bener aku mau remote sebenarnya ya? sebenarnya Iya, iya, sebenarnya iya. ada target. Aku mau Retire. retire umur berapa tuh ada target. Makanya sekarang ini target 7 tahun ke depan aku lagi ngejar itu gitu loh. Setupnya Jadi dari sekarang ya? ngembangin unit bisnis yang intinya nanti di tahun sekian aku pengen ini sih. Cuma Autopilot lah ya gampangnya. autopilot, cuma ya jalan sama keluarga, Tapi, traveling. sorry bro, aku potong ya. Mm-mm. Kan si Bro Selo ini udah ada anak dua kan? Yes, Anak dua, ada istri juga. yes. Dari istri udah tahu, maksudnya kamu udah sempet sharing ini. Tahu itu mimpi bersama. Oh, mimpi bersama Mimpi emang? bersama, mimpi bersama. Wow, Jadi pengen traveling sih. Kayak lihat orang traveling itu kan sebenarnya lebih bukan esensi dari travelingnya, benar, bukan benar. bukan destinasinya ke tempat yang bagus apa enggak ya, tapi lebih ke tantangannya, Experience-nya. experience-nya, sama siapa kita pergi, Iya, iya, iya. kayak gitu. Benar-benar, Jadi setuju, setuju. karena aku sama istri sangat senang traveling, gitu. Jadi pengennya sama anak tuh juga kayak ya udah kita camping banget, Iya, kayak iya, camping iya. bareng di Malang. Kayak gitu. Aku pengen kayak camper van gitu loh sama Oh, anak, keren loh. Aku gitu. sering soalnya ngikutin kayak YouTuber-YouTuber yang kayak gitu dan memang keren. Racun banget kan? Racun banget kayak wes nggak ada beban sama sekali Betul, gitu. betul. Cuman sempat juga jalanin yang di New Zealand kapan hari aku sempat camper van Hmm. sama istriku. Hmm. Ternyata ya lumayan berat juga. Makanya aku sempat tanya kan, kalau udah ada anak sama ada anak dua, ada istri, istri tahu nggak? Karena kalau istri sama-sama seneng ya beda cerita. Iya. Tapi kalau nggak tahu, lumayan berat sebenarnya kayak gitu. Lumayan berat. Untung anakku ini kayak mereka tuh kayak nggak terlalu, kita traveling 2 kali nih kayak mereka tuh nggak terlalu ribet sih. Jadi sangat, mereka juga enjoy. Mungkin nurun papa mamanya ya. nurun papa mamanya Ada ya. jiwa adventure Ah, juga iya. ya. Jadi kemarin kayak pas kita ke Jepang di Hokkaido tuh Ah. datang tiba-tiba -15 kan. Wih, -15 ya winter dan soalnya. kita sangat takut tapi anak-anak kayak mereka Nyantai ya. enjoy aja nyantai aja main di salju apa. Ini -15 tapi oh ya udah ya udahlah oke lah. Aman berarti. Aman aman Iya, aman iya, iya, aman. iya. Keren, keren, Aman. keren, keren. Gitu. Itu mimpi terbesar sih sebenarnya. Mimpi terbesar kalau untuk aku personal ya. Mhm. Jadi digital nomad aja di mana aku bisa ambil kerja. Tetap seneng kerja. Aku Iya, nggak mau iya, iya. sampai kayak ninggalin gimana, tapi digital aja udah aku punya free time buat jalan-jalan. Makanya aku paling seneng sebenarnya kayak liburan ke negara yang punya time different kayak Aussie sama New Zealand. Hmm, Karena kalau +4 +5 kan. iya, iya. Jadi aku pagi aku udah jalan-jalan, jam 2 jam 3 tim mulai kerja. Ah, Ya kan, biasa mereka reportnya siang. iya. Aku udah pulang tuh. Jam 6 kalau di Aussie Oh. New Zealand, jam 6 kan orang udah tutup toko kan. Aha. Baik kita udah di hotel, udah santai-santai. Aku baru mulai ngecek Kerja. kerjaan, baru meeting sama mereka. Bahkan udah di plan sampai kayak gitu ya. Iya, jadi aku kayak seneng banget kayak negara-negara yang ini. Tapi kalau waktu kayak pas ke Amerika tuh susah. Plus 12 jam kan. Itu apa? Sempat road trip juga? Enggak, ke Amerika pakai pesawat cuma kita ke kota-kotanya kan di muter-muter. Itu kan beda 12 jam, minus 12 jam kalau nggak salah ya. Ah. Jadi time difference susah. Jadi kalau ini kan malam siang kan. Iya, iya. Makanya aku senang kalau kayak Aussie New Zealand tuh kayak +4 +5. Pas ya? Jepang juga masih oke +2 masih oke lah. Iya, iya, Jadi iya. masih ada kita habis jalan-jalan habis hahi enak ini baru kita mulai kerja. Soalnya main jobnya di Indonesia. Main jobnya di masalahnya. Indonesia dan nggak mau ninggalin Indonesia, nggak mau ninggalin Surabaya. Iya, iya, Indonesia enak. Di luar negeri benar. jalan-jalan aja. I see. Nah, ngomong-ngomong traveling bro, berarti kalau traveling pernah kemana aja nih? Amerika, Jepang, Aussie, New Zealand, terus apa lagi ya? Itu aja palingnya masih betul-betul sini ya. Dan saya ingatku kamu setiap traveling selalu moto kan ya? Selalu Moto. motoin kayak momen-momenmu dan kadang nggak cuma momen keluarga aja tapi kayak streetnya dan landscape-nya gitu ya? Iya, lebih seneng ke street sih I sebenarnya. see. Nah, mungkin ini nih, kalau misalnya ini kan udah lumayan lama juga ya, bro. Jadi kira-kira buat teman-teman nih yang baru mau mulai kerja di dunia kreatif ataupun yang mau buka branding agency misalnya, kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di Surabaya terutama ya, supaya teman-teman juga arahnya benar dari yang sudah jalanin juga, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman? Pesannya ya jalan ose. Jalannya aja dulu ya. Jalan ose. Soalnya
apa ya, kayak teori juga tidak bisa menjamin berhasil. Iya sih. Apalagi Jadi di zaman sekarang ya, berubahnya cepet banget ya. benar, ya jalani dulu, ya mungkin yang keywordnya lakukan dengan benar. Hmm. Jadi apa ilmunya wes diaplikasikan dulu lah gitu. Oke. Karena tidak ada yang menjamin kesuksesan, tidak ada yang Benar-benar. menjamin sebuah strategi itu berhasil, bisnis berhasil nggak ada sih. Nggak ada bukunya, nggak ada buku Nggak ada, pedomannya ya. nggak ada. Apalagi bidang kreatif ya. Belajar dari COVID kemarin, wes acur wes. Semua planning, jadi 2019 itu aku baru pulang dari Amerika tuh udah bikin blueprint sebenarnya. Oh ya? Bikin blueprint cukup banyak, apa, planning ini itu, COVID hancur lebur. Semua harus dirombak ulang. Jadi kayak belajar sejak COVID itu, ya semua tidak harus di planning secara matang. Gitu. Iya, Ya iya, learning iya, by iya. doing. Karena sekarang perkembangan Setuju, juga setuju cepet sih. banget sih. Setuju sih. Cepet banget kayak apa? Lihat kayak peradaban dunia juga sekarang gapnya tambah sedikit. Iya, kita harus bisa semakin cepat adaptasinya malah ya. Betul, betul. Oh ya, ngomong-ngomong adaptasi nih. Aku ada satu yang kelupaan guys. Jadi dari Selo ini sendiri juga punya satu project lagi yang tadi belum disebutin. Jadi dia ini ada YouTube juga yang namanya Draw My Life. Yang dimana tuh kalian kalau kalau belum follow harus follow juga karena di situ menurutku niche ya, bisa dibilang agak niche juga. Tapi peminatnya ternyata banyak sekali. Jadi berapa ya bro subscribernya sekarang? Sekarang 1,7 mau ke 1,8 juta. 1,7. 1,7 sekian. Hampir 1,8. 1,8 juta. Ha. Wow. Nah, purpose-nya Draw My Life sendiri apa, Bro? Purpose itu sebenarnya dulu tuh sebenarnya foundernya kan ada beberapa. Hmm. Tapi dari temanku yang WW ini dia itu illustrator. Dia pulang dari Singapura ke dia mau gambar-gambar. Dia juga bilang aku ngapain ya di sini ya. Terus kita brainstorming apa segala macem. Kamu bisa gambar gini-gini. Ya udah aku bikin YouTube aja deh. Kita bikin YouTube yuk. Oke. Ah. Nah, akhirnya bikin YouTube Draw My Life itu awalnya WW yang gambar. Temanku, Oh, partnerku I see. juga gitu. Partnerku yang di EG sekarang ini yang di EG Grand Kenjeran. Dia salah satu Oh, iya dah? partnerku. Jadi kita Itu di yang Grand gambar? Kenjeran ada beberapa. Dia yang gambar. Memang jago gambar, illustrator. Oh. Jadi bikin apa ya? Dia masuk ke game-game aja, Draw My Life. Dulu kan munculnya Draw My Life itu kan lagi musim orang bikin Draw My Life Iya, setiap iya. artis-artis Lagi itu. tren di YouTube ya. Kita juga bikin Draw My Life. Banyak yang nggak bisa gambar, kita gambarin deh. Oke. Gitu. Jadi masuknya itu banyak yang dari gamer-gamer. Hmm. Gambar hidupnya Just No Limit gamer. ada ya kalau nggak salah? Ada. Just No Limit itu awal-awal justru. Gitu. Oke. Terus boomingnya justru gara-gara COVID. Iya, makanya tadi aku keingat begitu kamu ngomong COVID merubah segalanya dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi positif kayaknya ini juga salah satu yang positif kan? Betul. Jadi orang itu kan nggak ngapa-ngapain kan waktu COVID itu. Akhirnya apa? Netflix bosan buka YouTube. Iya. Ya, Nah, benar, jadi benar. algoritmanya pas naik itu waktu 2019 awal tuh bener-bener boom banget sih. Sampai naiknya gila-gilaan itu YouTube. Tapi tujuannya bikin Draw My Life untuk Ya sebenarnya awalnya dulu itu karena untuk membaca market aja itu maksudnya kita sebenarnya blueprint-nya lebih ke arah bisnis ujung-ujungnya kayak sekarang. Jadi kita terima gambar-gambar offline yang tidak tayang di YouTube. Iya, iya, iya. Request Jadi, by client betul, dari customer ya. betul. Ada kemarin bikin beberapa perusahaan sih yang cukup besar nasional lah, perusahaan nasional lah. Gitu. Jadi kita bikinnya offline Asik. gitu. Kalau dulu sih sebenarnya kayak AdSense-nya tuh menarik sih. AdSense-nya bisa puluhan juta satu Sekarang bulan. udah beda ya. Aduh, AdSense-nya sekarang agak beda. Kalah sama konten prank. Benar, benar, benar. Gitu. Iya, 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 iya. Keren sih. Tapi jujur aku kemarin sempat lihat juga soalnya kayak punya Just No Limit dan ini yang aku mau lihat itu yang David Gadgetin itu kan ada David juga Gadgetin, itu. David Gadgetin. Menurutku bagus karena itu hampir mirip dengan tujuan yang aku bikin di podcast ini guys. Jadi Yes. kayak nyeritain dari gimana struggle-nya dan Struggle. semua tuh proses gitu loh. Nggak semua orang mendadak jadi tahu-tahu sukses gitu, nggak juga kan. Betul. Kalau mau lihat itu yang paling ngenes punya Burudi. Ada juga di Ada ya? Draw My Life Indonesia. Aku belum lihat sih. Iya. Itu ceritain berarti dari awalnya Dari gimana. awal. Burudi itu ngenes. Jadi salah satu sosok inspiratif ya aku ngelihatnya Burudi sih sebenarnya. Burudi ya? Karena maksudnya kan karena dia kan kliennya kita juga sekarang. Oke. Selain Di karena JCK ya? Di JCK dan di Pintership. Jadi Oh. Pintership kan lini bisnisnya JCK yang ngurusin personal branding. Oh, beda ya? Beda. Jadi JCK itu ada berapa lini bisnis. Hmm. Ya, salah satu Pintership itu ngurusin personal branding. Khusus personal Khusus branding. personal branding.
I see. Gitu. Kalau Jadi, yang JCK-nya yang corporate, company brand, lebih ke corporate-nya. corporate kayak ke ya F&B dan lain-lain kayak gitu-gitu sih. Masih luas banget berarti ya? Luas banget, luas Dunia banget. branding ini luas Luas banget. banget, luas banget. Pokoknya ada masalah di mana kita masuk jadi Kita bisnis. bisa di situ. Kalau nggak ada masalah nggak jadi bisnis. Pokoknya ada masalah, ada kebutuhan kita bikin bisnisnya. Bikin solusinya Bikin ya. solusinya. Mantap, mantap, mantap. Jadi belajar kayak ih, Bu Rudi ini kayak gila sih, kayak dari segini ya aku bisa gila kalau jadi dia sih. Dan kayak humble-nya itu juga kayak lihat Bu Rudi itu juga Iya. humble banget. Jadi kayak dulu kan beberapa tahun lalu kayak sosok inspiratif siapa gitu ya. Ya sekarang tuh kayak ngelihatnya ini orang udah depan mataku sendiri, ini inspiratif banget gitu loh. Jadi kayak hidupnya nggak punya kayak have fun tok gitu loh kayak Bu Rudi ya. Jadi juga sering ketemu di pesawat orang sekaya dia. Iya. Duduknya Humble masih banget. di ekonomi. Bahkan masih sering kelihatan di kasir sendiri Masih juga. datang di kasir, masih kerja sendiri. Iya, Pesawat iya. juga nggak pernah naik bisnis kelas kayak gitu kayak ke Jakarta ke Bali sering ketemu dia di pesawat kayak tenteng barang juga Biasa-biasa sendiri biasa-biasa aja. Padahal udah kayak gitu ya. Iya, apa sih nggak bisa dibeli kayak buru di sekarang kayak kalau misalnya mau itu nggak tahu kayaknya berapa itu udah. Bener. Iya, keren banget sih. Oke. Oke, Bro. Mungkin kurang lebih kayak gitu aja. Sebenarnya banyak sih yang aku pengen tanya-tanya dengan Bro Selo ini, cuman kayaknya kalau dibahas semua karena kerjanya banyak, guys. Kayaknya nggak nutut kalau Kita sekarang mau pergi nih. grand opening habis ini ya. Iya, kita mau pergi juga grand opening juga. Jadi semoga nanti bisa ketemu lagi ya, Bro. Mungkin kalau Pasti misalnya lah. ada sesi lagi, semoga sih aku harap bisa Bro Selo bisa sharing juga nanti Boleh. ikutan di sini. Boleh. Thank you banget, Bro, buat Thank you. kesempatannya, buat Aku ya thank you banget boleh mau datang diundang ke ke sini. Sama-sama. Semoga buat teman-teman ini bisa menginspirasi kalian juga, dan ini dari pembicaraan kita ini bisa berguna juga buat kalian dan juga apalagi buat kerjaan kalian kalau bisa. Oke guys, see you at the next video.